pelaksanaan hari ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Bapak Haji Tamrin SAG. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua LP2A Kecamatan Ustaz Zulkifli SPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Farhan Asrin, Fauzan Asrin, Master Komunikasi Infom, yang telah jauh-jauh hadir ke kota bersejarah Rengat dari Kalimantan Barat, yang beliau juga asli kelahiran Rengat ya, kalau tidak salah. Kemudian seterusnya seluruh peserta pelatihan atau sosialisasi pemanfaatan TIK bagi mubalighah di masa pandemi COVID-19. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, mengatur hidup kita, memberikan rezeki, serta yang menguasai kita. Semoga dengan masa sehat kita ini, di sisa-sisa umur kita, dapat kita isi dengan hal-hal yang baik, bernilai ibadah, melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, para peserta pelatihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka rangkaian acara hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih khidmat acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hal ini kita mohon kepada Ustaz Arifin MPD selaku dai dari Penyuluh Agama Honorer Kecamatan Rengat. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma irhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, amin. Selanjutnya kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Pelaksana sekaligus dari Bapak Ketua MUI Kecamatan Rekat untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan hormat kepada Bapak, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang lain yang sudah lama tidak bertemu dalam COVID-19 ini, dan kita dapat berkumpul di aula Kecamatan Rengat ini untuk mendapatkan suatu ilmu yang sangat berguna pada saat ini. Ini mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang tentu saja para mubalik dan mubaligha bisa memanfaatkan kecanggihan sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa
hal yang seperti ini tergolong mendadak. Mendadak dalam arti kata hari Rabu ada keinginan dari pemateri ini untuk memberikan sharing, mengadakan sharing pengetahuan ilmu dari ilmu dalam teknologi ini. Lalu hari Rabu itu juga saya akan ke Papua menyambut dengan baik. Hanya saja beliau tak bisa hadir kalau sekiranya dilaksanakan pada libur ini. Asal libur dia tidak bisa hadir. Dia minta pada waktu tidak libur. Dia setuju sangat. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Camat. Pak Camat sangat setuju lagi. Dia menyediakan fasilitas ini pengeras suara dan apa itu namanya fokus disediakan, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk laksanakannya. Sampai tak sempat saya membentuk panitia dari acara yang seperti ini. Saya konfirmasi dengan LP2A, kebetulan LP2A ketuanya mengantar anak sekolah ke Sumbar kalau tidak salah saya. Lalu saya beranikan diri, seharusnya tidak begitu. Saya beranikan diri untuk memprakarsa ini sebagai Ketua MUI Kecamatan Renang. Hari Rabu sudah selesai konfirmasi dengan Pak Camat, sangat mendukung sekali. Beliau akan membukanya, hanya saja ada halangan. Tadi ditelepon, beliau sekarang di Kecamatan Rebah. Pada anggota MUI yang lain yang tak sempat saya kumpulkan untuk dibentuk, saya mohon maaf. Dan ini mungkin kali terakhir MUI Kecamatan Renang ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat masyarakat. Dulu pernah penyembelihan hewan secara halal, penataran seperti ini, kita undang orang-orang pasar, pedagang-pedagang itu pernah. Apa alasannya? Pernah kita laksanakan. Nah, ini terakhir kali mungkin, karena seharusnya MUI ini lagi ganti kepengurusannya, lagi dibubarkan dan diganti yang baru. Tapi karena keadaan oleh Pak Wah, langsung lanjut aja dulu sampai aman situasi dan kondisi katanya. Yalah kalau begitu. Maka sekali lagi kepada anggota MUI, anggota pengurus MUI, pengurus yang lain, saya mohon maaf karena saya memandai-mandai namanya, memprakarsa ini, dan ini kesempatan dan ilmu yang sangat berguna. Maka saya beranikan untuk memprakarsa ini sebagai MUI Kecamatan Renang, ya karena sudah didukung oleh Pak Camat. Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita berusaha untuk bermanfaat segala aktivitas kita bagi orang lain. Khairun nas may yanfa'u linnas. Sebagai manusia yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan adanya ini pemberian ilmu dan dimanfaatkan oleh
para mubalik untuk berceramah. Silakan Bu, silakan. Pasti pada dekat sini akan lebih berguna bagi kita, dan semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada pemateri nanti dan kepada kita semua yang senantiasa akan menggunakan teknologi ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi pemanfaatan TUK ini dapat dilaksanakan dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua MUI Kecamatan Rengat sudah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita di hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua RT ya, Kecamatan Rengat, Ibu Yuhendrina SPD. Selamat mengikuti sosialisasi ini nantinya. Semoga kegiatan ini bagi kita seluruhnya sangat bermanfaat, karena sengaja mengambil tema yang sangat spesifik, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana dakwah bagi mubaligh di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Rengat. Dengan demikian, kegiatan ini sudah dapat dimulai, akan dipandu oleh moderator Ustadz Zulkifli SPDI, Wakil Ketua RT2 Kecamatan Rengat periode 2021 sampai 2024. Kemudian ada ucapan salam dari Ketua RT2 Kecamatan Rengat. Beliau tidak bisa hadir di sini. Beliau mengantarkan anaknya menempuh pendidikan di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pondok pesantren sekaligus kampus di sana untuk sarjana strata satunya. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya aktivitas kegiatan sosialisasi di hari ini. Anak muda, semua teknisi. Demikian kami serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Rengat, jadi Pak Haji Tamrin SAG. Kemudian yang sama-sama kita muliakan pemateri pada kesempatan ini Bapak Fauzan Asrin Eskom Menkom yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Barat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi menjelang siang hari ini, di hari Jumat yang berberkah ini, kita bisa bersama-sama hadir di aula yang telah difasilitasi oleh Bapak Camat Rengat, yaitu aula Kantor Camat Rengat, dalam acara sosialisasi pemanfaatan TIK, jadi teknologi informasi komunikasi sebagai sarana dakwah bagi mubaligh dan mubalighah dalam masa COVID-19 Kecamatan Rengat bersama Majelis Ulama Malaysia tahun 2021. Alhamdulillah, bersolawat banyak-banyak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Perlu kami sampaikan kepada Bapak materi bahwa di masa pandemi di tahun 2019 yang lalu, mulai 2019 yang lalu itu 2020 LP Doa Kecamatan Rengat yang terhimpun dalam dai-daiyah mubaligh-mubalighah telah melaksanakan kegiatan dakwah melalui teknologi ini yang disponsori oleh Kepala Bidang Informasi RP2A Kecamatan Rengat, ini Bapak Admas Ferry SHMH.
kemarin banyak dari pengurus mengirim video-video melalui YouTube, Facebook. Cuma mungkin dan kesempatan ini kita semua, kalaulah nanti pandemi ini masih berlangsung sampai Ramadan dan tidak dibolehkan juga kita naik turun mimbar, mungkin inilah kesempatan kita untuk memanfaatkan teknologi ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan kenalkan dulu profil daripada pemateri kita. Nama beliau adalah Fauzan Asrin Eskom Mkom, hari-hari dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Lahirnya di Renggan, kalau tanggal lahir, tahun lahir 24 Oktober tahun 1993 saja. Kemudian lahirnya dengan kemudian bidang geologi beliau saat ini menulis, meneliti, YouTuber, usaha, konsultan IT. Ini bidang geologi beliau. Pendidikan S1 di UIN Suska Riau, kemudian S2-nya di UPI YBTK Padang. Jadi sistem informasi, menggeluti bidang ini. Kemudian status menikah, 2 orang anak, 1 orang istri. Baik, untuk tidak berpanjang menerima, mari sama-sama kita ikuti acara sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana dakwah bagi mubaligh balighah di Kecamatan Renggan. Kita serahkan sebelumnya kepada pemateri yang Bapak Fauzan Asrin Eskom Mkom. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Renggan, Bapak Haji Tamrin SAG, kemudian para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, walaupun dengan keadaan yang sederhana, tetapi acara ini kita harapkan menjadi sebuah manfaat bagi kita semua, terutama dari tema yang akan kita angkat nantinya. Dan yang saya muliakan adalah seluruh peserta, bapak-bapak, ibu, para orang tua saya, para abang-abang, mubalighah Kecamatan Renggan, di mana menjadi sebuah fenomena besar COVID-19 ini dari seluruh sektor di seluruh dunia, ya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang keagamaan, seluruhnya menjadi suatu fenomena besar, dan IT adalah solusi bagi seluruh sektor itu. Nah, jadi tidak hanya di Kecamatan Renggan, saya di Kalimantan Barat juga terkena imbasnya, terutama di Kota Pontianak. Seluruh kegiatan dakwah pada tahun lalu itu tidak dapat bekerja secara luring. Jadi ada 2, luring dan daring. Luring itu luar jaringan, kita tatap muka seperti sekarang ini. Daring itu dalam jaringan. Nah, bahkan tidak ada santapan rohani Ramadan yang diselenggarakan pada tahun lalu di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Nah, termasuk sholat Id pun kebijakan dari pemerintah maupun bekerjasama dengan MUI Kalimantan Barat itu juga tidak ada penyelenggaraannya di masjid maupun di sholat, dan diarahkan di rumah. Nah, begitulah besarnya efek dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu semua, bukan berniat untuk menggurui Bapak Ibu, orang tua saya, tetapi melainkan ini adalah bagian dari tugas pokok sebagai seorang dosen. Jadi ketika kita sudah ditakdirkan menjadi seorang dosen, kita harus menjalankan tridharma perguruan tinggi. Selain kita mengajar, meneliti, menulis,
Kebetulan saya memang lahir di Rengat dan berinisiatif ingin melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya hanyalah untuk sharing ilmu, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menjadi dosen, dulu saya pernah juga berpengalaman bekerja di salah satu perusahaan migas, Bapak Ibu, yaitu di Duri. Di situ saya dipercaya sebagai bidang IT PCN, yaitu bidang keamanan sistem informasi. Jadi bidang keamanan yang berkaitan dengan permasalahan data, permasalahan keamanan sistem informasi dalam eksplorasi minyak dan gas itu, saya dipercaya di salah satu perusahaan migas di Provinsi Riau di Duri, lebih kurang lamanya 4 tahun. Dan kemudian beralih profesi menjadi dosen di Kalimantan Barat. Tetapi tidak hanya itu, saya juga mengajar di beberapa kampus di Kalimantan Barat, di Muhammadiyah juga, di Minsuska juga saya mengajar. Jadi sayang rasanya dan terasa janggal di hati kalau saya ini tidak menyampaikan ilmu ini kepada Bapak Ibu orang-orang tua saya sekalian. Nah, jadi tujuan saya hanya untuk berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu dan semoga ini menjadi manfaat yang sangat besar sekali. Nah, saya ambil materi tentang pemanfaatan TIK sebagai sarana dakwah bagi mubaligh dalam masa COVID-19 ini. Di Rengat kita ketahui memiliki lembaga dakwah yaitu FP2A. Ya, Rengat memiliki lembaga dakwah seperti FP2A, mungkin ada lembaga lainnya. Dan ini menjadi wadah bagi seluruh mubaligh untuk bisa menyampaikan tujuan dakwah. Nah, IT adalah sebagai solusi sebenarnya. Ya, IT ini ibarat air yang mengalir deras di sungai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat air yang mengalir deras di sungai itu kan searah ya. Begitu juga dengan teknologi informasi komunikasi. Dia bisa berubah-ubah setiap hari, dia bisa berubah-ubah setiap bulan, dia bisa berubah-ubah setiap tahun. Jadi bagi kita yang tidak mengikuti arus dari perkembangan IT ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa akan tertinggal. Kita bisa akan tertinggal. Ya. Biarlah kita mengikuti arus itu perlahan, tapi kita pasti konsisten. Ya, sedikit ada perkembangan teknologi informasi, kita ikuti. Sedikit ada perkembangan tentang teknologi baru, kita ikuti. Paling tidak kita bisa mengetahui, dan menggunakannya itu nanti urusannya. Ya. Jadi di dalam dunia IT itu, Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama, pembuat IT-nya dan pengguna IT-nya. Kalau kita tidak bisa membuat teknologinya, kita yang sebagai penggunanya. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita tidak bisa membuat teknologinya itu, kita sebagai penggunanya, minimal itu. Nah, jadi pemanfaatan IT itu sangat penting di seluruh bidang. Apakah itu bidang keagamaan, kemudian apakah itu bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengulas terlebih dahulu, Bapak Ibu, pengertian dari teknologi. Teknologi ini dari bahasa Latin yaitu teknos dan logos. Tujuannya adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau IT itu diciptakan untuk memudahkan manusia, itu baru namanya teknologi yang mampu membantu manusia. Tetapi kalau dia diciptakan tidak dapat membantu manusia, tidak perlu dibuat. Nah, itu dia ya. Jadi kalau sama pembuatannya atau pekerjaannya dengan kegiatan tradisional, itu tidak perlu diciptakan sebuah teknologi. Nah, makanya teknologi itu dapat membantu pekerjaan manusia apabila dia itu dapat dikatakan efektif dan efisien. Kalau efektif dan efisien itu kita harus memiliki tolok ukurnya. Harus ada tolok ukurnya, Bapak. Kalau tolok ukurnya efektif, itu adalah waktu. Nah, itu dia. Jadi waktu dia. Seberapa cepat IT itu mampu melaksanakan pekerjaan manusia. Nah, kalau efisien lebih kepada biaya. Mungkin kita pernah dengar kita efisiensikan biaya, kita efektifkan waktu. Nah, jadi seberapa murah, seberapa kecil biaya yang digunakan dalam pengoperasian pekerjaan itu. Nah, mungkin kita sudah mengenal salah satu anak bangsa negeri ini, Bapak Ibu,
sebagai bapak teknologi, dan saya juga sangat mempopulerkannya, yaitu Profesor Widya Habibie. Salah satu inspirasi juga dari saya, mungkin sebagian dari kita pernah menciptakan sebuah teknologi transportasi. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisahnya, baik dari bukunya maupun dari film yang telah ditayangkan, ya, bahwa beliau pun pernah diremeh-temehkan. Beliau pernah diremeh-temehkan, tidak perlulah membuat teknologi, tidak perlulah membuat pesawat, buat motor saja dulu, gitu kan? Buat motor saja tidak bisa, apalagi membuat pesawat. Beliau berpikiran untuk menciptakan pesawat itu bukan untuk kepentingan pribadi, Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan kelompok sendiri, tetapi beliau melihat peta Indonesia, ya. Jadi inspirasi beliau itu adalah melihat peta Indonesia. Indonesia ini dispasi atau terbatas oleh laut. Sumatera dibatasi oleh laut. Kalau mau ke Jawa, Jawa begitu juga dibatasi oleh laut. Kalau mau ke Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, Bapak Ibu. Jadi beliau berpikir bagaimana Sumatera sampai Papua itu bisa saling terhubung. Nah, bagaimana supaya bisa saling terhubung? Sehingga beliau berpikir belajar di Jerman untuk menciptakan sebuah transportasi yang bisa menghubungkan antara Jawa sampai ke Papua dengan waktu yang efektif dan biaya yang begitu murah, gitu ya. Beliau bisa menciptakan kereta api dan itu sudah terbukti. Ada buku yang menjelaskan tentang itu. Beliau bisa menciptakan kapal di lautan, ya. Bisa beliau ciptakan dengan konsep yang beliau kenalkan dengan nama Mr. Crack untuk pesawat, ya. Tetapi kalau dia kereta api beliau ciptakan dan diterapkan di Indonesia, itu tidak efektif dan juga tidak efisien, karena harus membelah laut untuk membuat rel kereta api. Memang bisa untuk membelah laut itu tetap bisa, tetapi membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan waktu yang lama. Nah, membuat kapal juga bisa. Dia bisa membuat kapal, tetapi durasi perjalanan kapal antar pulau itu juga jauh. Nah, maka terpikirlah dari jalur udara. Nah, dikenal dengan konsep beliau itu di luar negeri itu Mr. Crack. Nah, dahulu orang-orang menciptakan pesawat itu selalu meledak di atas, karena tidak ada penahan daya untuk mengangkat pesawatnya, sehingga beliau menciptakan di sisi kiri kanan sayap pesawat itu dibuat sebuah keseimbangan, sehingga pesawat ketika terbang itu dia tidak akan meledak kembali. Itu dia secara konsep awalnya. Nah, ini fenomena dari teknologi yang Bapak Ibu, contohnya adalah dari Profesor Widya Habibie tadi. Nah, kalau pengertian secara definisi sebenarnya banyak, ya. Kita bisa mengambil dari segala hal yang memanfaatkan komputer elektronik, perangkat lunak, komputer, mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan. Itulah sebuah teknologi informasi komunikasi. Di pesawat itu ada komputernya, Bapak Ibu, ada komputernya, ya. Dan dia diberikan sebuah fitur autopilot, ya, autopilot. Tanpa pilot pun pesawat itu bisa terbang. Ya, mungkin kejadian SJ182 yang lalu ini, tanpa pilot pun pesawat itu bisa terbang. Ya. Apa tugas pilot? Dia memastikan jalur yang diberikan oleh operator bawah itu, misalnya tujuan kita Pekanbaru Jakarta, operator yang bawah itu memberikan jalur mana yang akan dilalui oleh pesawat ini. Nah, itu ada jalurnya itu, Bapak Ibu. Nah, nanti pesawat itu bisa terbang sendiri, dan pilot ini tugasnya adalah memastikan sesuai jalur atau tidak. Kalau tidak sesuai jalur lagi, nah itulah namanya miskomunikasi, hilang kontak pesawat. Nah, kalau tak sesuai jalur lagi, itulah hilang kontak pesawat. Sehingga perlu komunikasi, perlu teknologi informasi komunikasi yang digunakan pada penerapan komputer elektronik yang di pesawat. Itu ya contohnya. Nah, kenapa perlunya sebuah teknologi informasi? Pertama adalah meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Kalau berbicara tentang manajemen, itu berbicara tentang institusi. Ya, institusi baik di pemerintahan maupun di swasta. Ya. Di pemerintahan atau di swasta, contohnya di kampus saja itu ada tugas manajemen akademik.
manajemen keuangan, tugas manajemen promosi. Nah, contohnya tugas manajemen akademik saja lah, yang menghubungkan antara dosen dan mahasiswa. Dahulu kita belajar sebelum diterapkannya sebuah teknologi informasi komunikasi, mahasiswa itu untuk melihat nilai itu pergi ke kampus dulu Bapak Ibu. Nah, itu dicek di papan tulisnya, dosennya umumkan nanti yang si A nilainya ini, si B nilainya ini. Nah, itu contoh tugas manajemen. Nah, kalau sekarang sudah ada namanya sistem informasi akademik. Mahasiswa menunggu di rumah saja di kampung halaman masing-masing, lihat di sistem informasi itu sudah tercantum nilai yang telah diinputkan oleh dosen. Nah, begitu juga kalau mengambil mata kuliah, mahasiswa harus datang ke kampus dulu bertemu sama dosen. Nah, Pak, hari ini IPK saya sekian, kira-kira saya bisa mengumpulkan PSKS. Nah, kalau sekarang tidak, cukup dengan sistem informasi akademik, mereka di rumah saja, kemudian mereka memilih sesuai dengan porsi bobot dari IPK yang didapat. Nah, dipilih mata kuliahnya, kuliah A, kuliah B, ya. Langsung bisa secara cepat dan efektif juga. Tak perlu menggunakan travel yang baru, misalnya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian perlunya waktu tanggap, ini sudah dijelaskan tadi, sangat cepat sekali kalau kita menggunakan teknologi. Kalau teknologi itu memperlama, itu bukan teknologi namanya. Kalau sama saja kegiatannya dengan kegiatan tradisional, itu bukan teknologi namanya. Nah, tapi kalau dia bisa membantu dari sisi waktu, dari sisi biaya, itulah bisa dinamakan teknologi yang dapat digunakan dalam tugas manajemen. Kemudian tekanan akibat persaingan bisnis. Tekanan akibat persaingan bisnis. Ini berkaitan dengan wirausaha misalnya. Jadi orang yang tidak mau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempromosikan produk ataupun jasa yang dimilikinya juga akan bisa ketinggalan. Sekarang sudah banyak online shop misalnya Bapak Ibu ya, sudah banyak kita membuat buku misalnya kan, kita sampaikan bahwa ini adalah karya saya. Nah, dan itu bisa langsung dengan cepat direspon oleh kerabat, direspon oleh teman terdekat, untuk bisa melihat buku yang kita tampilkan, yang kita buat atau yang kita tulis. Itu dia. Contohnya seperti itu. Nah, ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita akan mengenal salah satu teknologi informasi komunikasi itu melalui sebuah perangkat yang dinamakan komputer. Kita sudah tidak asing lagi di telinga kita komputer itu seperti apa. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan terlebih dahulu penilaiannya. Saya sangat merasa bangga menjadi umat muslim. Ya. Jadi ketika saya belajar di S1 terlebih dahulu, saya sangat merasa bangga dengan bahwa yang menciptakan konsep sebuah algoritma dan pemrograman komputer itu adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ternyata yang menciptakan komputer itu adalah umat muslim Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sebuah buku ya tentang Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabbalah. Nah, itu tentang algoritma dan pemrograman. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizmi ya. Kalau tepatnya sekarang ini namanya kota Kifa di Uzbekistan. Beliau turunan dari Persia dan wafat sekitar 850 Masehi. Diperkirakan hidup pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Jadi pada masa Abbasiyah Al-Ma'mun ini, orang-orang yang memiliki pengetahuan itu pada masa era keemasan. Karena buku-buku baik dari kesehatan, baik dari teknik, baik dari apapun jenisnya itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga orang Persia faham dengan buku-buku itu. Nah, makanya Al-Khawarizmi ini menciptakan sebuah konsep algoritma dan pemrograman. Komputer ini bisa jadi kalau ada bahasa pemrogramannya Bapak Ibu. Tidak bisa langsung plug jadi gitu ya. Ada bahasa pemrograman yang harus diciptakan. Ya. Apakah dia untuk teknologi web yang sekarang ini Android, itu ada bahasa pemrogramannya tersendiri. Dan konsep ini diciptakan oleh umat muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Sehingga dipakai oleh orang-orang barat
ya orang-orang Eropa sana untuk konsep penciptaan aplikasi-aplikasi terbaru. Itu dia. Ya. Di mana contohnya? Contoh algoritma dan pemrograman itu, contohnya adalah ketika kita ingin ada di dalam sebuah mata kuliah sistem informasi itu ada namanya pembelajaran tentang algoritma kondisi. Ya. Jika kita tekan back, maka dia akan kembali. Jika kita tekan menu home, maka dia akan kembali. Jadi konsep itulah yang dibuat oleh algoritma. Nah, jadi kalau sekarang ini kita tinggal menggunakannya saja, tidak perlu berpikir untuk menciptakannya lagi. Nah, sehingga orang-orang Barat sana itu mengambil konsep ini untuk menciptakan teknologi baru. Itu dia. Ya. Kemudian ada juga kitab yang lain yang dibuat oleh Al-Khwarizmi, yaitu kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab al-Hir. Itu sebuah kitab pemikiran antara logika dan informatika, menyatukan keilmuan logika dengan matematika, menjadilah sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya aritmatika. Contoh kalkulator, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 3 kali 3, itu aritmatika Bapak Ibu. Tambah, kurang, bagi, nah itu ya, kali. Jadi konsep ini juga dipakai di komputer, ya. Kalau kita mungkin tidak kita ketahui bagaimana terciptanya, tapi itu dipakai di penciptaan sebuah aplikasi maupun komputer. Ini penemu dari komputer. Nah, kalau pengertian dari komputer itu sendiri adalah dia dari bahasa Latin computare atau recon sebagai simple hitung. Dahulu itu orang menciptakan komputer untuk menghitung jarak sebenarnya, ya, jarak antara kota A dan kota B berapa kilometer, itu saja, itu kalkulator. Ya. Ketika tahu jaraknya, diperkirakan lagi dihitung berapa jam. Nah, dahulu seperti itu. Berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga jadilah kompleks penggunaan komputer. Nah, itu dia. Ya. Kemudian definisi komputer, dia adalah alat elektronik, dapat menerima masukan input, bisa diproses, menghasilkan output, ya. Kemudian dia juga bisa menyimpan, dan tentunya dia bersifat otomatis. Kira-kira smartphone kita ini komputer apa tidak? Komputer ya, kita sepakat ya. Karena pertama dia adalah alat elektronik, ya. Kemudian dia menerima masukan. Masukan itu input. Contohnya di komputer kita ini kan, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Microsoft Word. Nah, ya, kita inputkan huruf A, muncul dia huruf A. Kita inputkan huruf B, muncul dia huruf B. Ya. Di smartphone kita ini juga bisa. Ada aplikasi seperti Microsoft Word. Nah, diketik huruf A, muncul dia huruf A. Kan? Nah, itu disebut dengan inputan. Prosesnya terkadang kita bisa lihat, terkadang tidak bisa. Outputnya mana? Misalnya kita mengetikkan sebuah kalimat definisi komputer, maka output yang dihasilkan yang kita ketikkan itu. Nah, itu hasilnya dia. Dan bisa disimpan. Ada penyimpanan. Nah, ini definisi dari komputer. Tentunya dia bekerja secara otomatis. Kira-kira selain smartphone, kemudian ada komputer, apalagi Bapak Ibu yang bisa dikatakan komputer? Bapak? Laptop juga, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke mall, ya, pernah ke bandara, ya. Robot itu juga dapat dikatakan dengan komputer. Pergi ke mall, ke bandara, yang kita hadapi bukan petugasnya. Yang kita hadapi adalah robot. Selamat pagi, selamat datang, tekan tombol tiket atau tempelkan kartu. Ya, itu diprogram untuk bisa seperti manusia. Nama ilmunya adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi bagaimana kegiatan manusia itu bisa digantikan oleh robot. Nah, gitu. Jadi data kita itu kita inputkan, tekan tombol warna hijau, keluar kartu, diproses. Nanti kalau mau balik, diserahkan lagi, disimpan, dipastikan sesuai dengan kendaraan, plat nomor kendaraan atau tidak. Kalau sesuai kita bisa keluar. Nah, itu dia. Sebenarnya sudah banyak lagi, ya, yang berkaitan dengan komputer. Itu dia. Nah, sekedar bertanya, berarti aplikasi komputer ini digunakan untuk bidang apa saja, Bapak? Tadi dari mukadimah saya sudah saya sampaikan bahwa
bidang aplikasi komputer ini dapat dari seluruh bidang, ya, bisa dilakukan oleh seluruh bidang. Kita lihat yang pertama adalah bidang kesehatan. Nah, kita mau berobat saja tuh, misalnya istri kita ingin cek kandungan misalnya, ya, Bapak Ibu, itu menggunakan komputer juga. Itu alatnya USG. Nah, ditempelkan di perut istri itu, dicek. Nah, bahkan dari komputer itu bisa memberikan keputusan bagi seorang dokter. Itu disebut dengan sistem pakar. Nah, jadi dokter, nah ini anaknya laki-laki nih Pak, ini anaknya perempuan nih. Nah, itu bisa diketahui di situ karena ada teknologi 4 dimensi. Bahkan wajahnya pun kita sudah bisa lihat. Ini mirip bapaknya atau ibunya nih, atau tak mirip sama sekali. Nah, gitu misalnya. Nah, itu bisa diketahui sekarang tuh. Nah, bisa diketahui, dan tingkat akurasinya pun sudah mencapai 90%. Tingkat akurasi dari penggunaan USG itu. Nah, ini bidang kesehatan. Kemudian bidang pendidikan, contohnya yang kita alami sekarang. Saya menjelaskan ada yang fokus juga, atau bahkan sekarang kita sudah menggunakan beberapa aplikasi untuk belajar secara daring. Ya. Kemudian bidang transportasi, tadi seperti parkir, kemudian pesan tiket. Dahulu pesan tiket pesawat itu harus ke agen. Masih ingat kita cari agen, tak ada dengan pergi Waterpark, tak ada Waterpark, harus ke Pekanbaru pula dulu, dan biaya ke agen itu mahal sekali. Pasti akan berbeda dengan aplikasi yang sekarang. Sekarang sudah ada beberapa aplikasi transportasi. Nah, itu contohnya. Kemudian bidang politik, apalagi bidang keamanan juga, industri. Nah, dulu waktu saya kerja di perminyakan itu, untuk mengambil minyak ke dalam tanah itu, Bapak Ibu, ya, itu menggunakan komputer juga. Ya. Dahulu orang ngambil minyak itu dengan teknologi juga, tetapi tidak canggih. Tapi sekarang dengan ada teknologi, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Dumai, ke Duri, ada abu-abu seperti itu namanya well. Dia yang mengambil minyak, dia yang mengambil mengambil unsur bumi itu. Unsur bumi itu tidak hanya minyak, ada pasir, ada gas, ada air. Nah, seluruh unsur itu terambil semua ya. Nah, tetapi ada teknologi pemisahan. Nah, air dimasukkan lagi ke dalam tanah, pasir dimasukkan lagi ke dalam tanah, minyak dan gas disisihkan. Kenapa? Kalau semuanya yang diambil kosong. Kalau kosong, longsor, roboh. Nah, itu logikanya. Tapi kalau itu tidak dimasukkan ke dalam tanah lagi, nanti roboh. Makanya air, pasir itu dimasukkan lagi ke dalam tanah. Nah, minyak, gas dipindahkan. Nah, kemudian para petugas itu dahulu untuk mengecek penuh atau tidaknya tank minyak itu harus ke area. Nah, itu pergi ke area kan, itu berisiko sekali karena listrik yang dihadapi, turbin yang dihadapi. Kalau sekarang tidak, lihat di komputer, di monitor, oh ini mau penuh nih, diklik saja. Nah, ditutup valve itu keran tuh, tutup, klik, tutup dia sendiri, otomatis. Nah, itu bidang industri. Nah, sangat canggih sekali. Karena mengatasi resiko korban kan ada K3, kalau dalam dunia industri itu ada diatur oleh K3. Makanya teknologi masuk untuk membantu pekerjaan yang sifatnya sangat berat sekali ya. Di kelautan juga ya, kelautan mungkin pendeteksi gempa misalnya ya, pendeteksi ikan itu bisa. Itu saya juga mengajar di ilmu kelautan. Masalah teknologi ini saya arahkan mahasiswa saya untuk membuat sebuah teknologi yang bisa membantu nelayan. Kalau teknologi itu bisa membantu nelayan, contohnya adalah mendeteksi di mana kumpulan ikan. Jadi nelayan tahu nanti, nah di situ ada ikan, nah di situ aja mancing. Jadi tak menunggu-nunggu sampai sore. Nah kalau kita di sini kan dari pagi mancing sampai sore belum tentu dapat, nah, gitu kan. Nah, jadi saya arahkan mahasiswa saya bekerja sama dengan, karena ilmu kelautan ini tidak bisa pemrograman, saya arahkan dengan mahasiswa saya di bidang sistem informasi. Dia sebagai konsepnya bagaimana, yang membuatnya adalah orang sistem informasi atau teknik informatika. Nanti deteksi yang di sini banyak ikan nih, mancing gitu, atau di jaring gitu kan, dapat itu dia contohnya. Kemudian bidang keuangan juga, transfer uang.
penggajian dan lain sebagainya itu sudah melalui bank sekarang. Ini sudah kita rasakan, sudah lama kita rasakan, ya. Dan tentunya adalah dari Islam. Ini yang menjadi pembahasan yang sangat krusial sekali agar para mubalik kita di Kecamatan Rengat ini bersemangat untuk memanfaatkan TIK ini. Karena seluruh bidang menggunakan, masa kita sebagai mubalik tidak mau menggunakan TIK ini? Itu kata saya, TIK ini bagaikan aliran sungai yang begitu deras. Kalau kita sedikit saja tidak mau mengikuti arah itu, maka kita akan tertinggal. Ya. Kemudian, kenapa perlu menguasai komputer bagi pendakwah? Yang pertama, saya mengambil data sebaran COVID-19 ini dari website resmi covid19.go.id. Ya, kalau secara global ini 106 juta yang terkonfirmasi, 125.682 ini secara global, ya, dari 223 negara. Sementara Indonesia saja itu sudah mencapai 1 juta. Ini sangat mengkhawatirkan. Setiap hari bertambah terus, ya. Nah, mungkin di Rengat tidak tahu kita seperti apa. Mungkin sudah ada yang kena, tetapi imun tubuhnya Allah berikan kuat sehingga dia mampu mengatasi COVID itu. Jadi bagi imun tubuh yang tidak kuat, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, bisa meninggal. Rekan-rekan saya dosen tidak banyak meninggal mengenai terpapar COVID-19 ini. Dan sampai 1 tahun terakhir ini kami semuanya dirumahkan. Proses belajar, proses mengajar, rapat itu koordinasinya secara daring saja. Dalam jaringan saja, memanfaatkan IT. Makanya praktisi di bidang IT di kampus itu bekerja sama dengan pihak-pihak rektorat untuk membangun sebuah teknologi informasi untuk proses belajar dan mengajar. Itu disebut dengan learning. Nah, ini dia. Pertama, kebijakan pemerintah. Jadi pendakwah harus tahu kebijakan pemerintah yang pertama laksanakan 3M. Ya, hindari kerumunan, itu misalnya ramai, ya. Tentunya berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kalau saya tidak salah ini. Karena kekarantinaan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita tidak tahu Ramadan yang tahun ini apakah diperbolehkan diadakan santapan Ramadan di Rengat atau tidak, dan kita tidak tahu. Kalau seandainya angka COVID ini selalu meningkat, kalau seandainya diperbolehkan secara luring luar jaringan, itu jauh lebih bagus juga, ya, karena daring itu juga banyak kelemahannya juga, ya, yang pasti sarana prasarana, ya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua adalah untuk melanjutkan perjuangan dakwah ke masyarakat. Nah, jangan sampai Ramadan kali ini dan Ramadan tahun lalu masyarakat tidak memiliki penambahan pengetahuan keagamaan. Ya, jadi Ramadannya itu akan sia-sia jadinya. Nah, saya dari kecil dahulu selalu tugas dari guru bawa buku untuk catat Ramadan itu kan sebuah tradisi yang baik sebenarnya. Mendengarkan, minta tangan para ustaz-ustaz kita, kemudian disampaikan kepada guru. Nah, ini selama 30 hari ada kegiatan saya, sholat saya, subuh, zuhur, asar, puasa ada hari ini. Harapan kita itu selalu terjaga, walaupun dengan medianya adalah TIK. Nah, dahulu kita mungkin murid, kita harus merubah kebiasaan kita ini. New normal ini harus kita jalankan. Ya, jadi dulu kebiasaan luring, sekarang kita coba alihkan ke daring. Bagi sekolah, ya, bagi kampus mungkin, terutama nanti untuk LP2A. Nah, bagi para pendakwah kembali. Kemudian, nah ini dari Riau. Nah, kemudian yang menjadi alasan penting untuk pendakwah itu, ini terakhir Kamis 20 Februari 2020 ada 175,2 juta pengguna internet. Nah, itu tandanya apa? Tandanya dari total jumlah seluruh rakyat Indonesia ini kisaran 270 juta, ada 64% pengguna internet, lebih dari setengah pengguna internet. Jadi bisa sebagai ladang dakwah kita, ya. Dan kalau sudah berkecimpung di dunia komunikasi, dakwah kita itu tidak hanya seputaran Kecamatan Rengat, bisa global, ya, bisa mendunia. Nah, itu dia maksudnya. Ini alasan yang penting bagi pendakwah. Harus menyadari bahwa pengguna internet itu 64%, ya, macam-macam, dari anak-anak, ya,
orang tua, remaja dan sebagainya. Kemudian ada beberapa software yang bisa digunakan, ya. Nah, ini bukan iklan, bukan endorse juga, tapi inilah software yang bisa dimanfaatkan oleh para pendakwah, para ustaz, para mubaligh untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi ada beberapa tawaran atau ide dari saya, ya. Misalnya pesantren kilat digital. Dulu waktu saya SMA, SMP, SD itu ada pesantren kilat. Tapi tak tahu berapa Ramadan yang akan datang. Ya, mungkin kalau tinggal kita data saja siswa kita atau mahasiswa kita data siapa yang memiliki perangkat komputer, bisa smartphone atau personal komputer, nah, bisa dilaksanakan di rumah. Pesantren kilat tetap didata. Pesantren kilat digital menggunakan Google Meet bisa juga, ya, secara interaktif. Nah, secara interaktif. Belajar tahsin online juga bisa. Belajar tahsin online. Nah, siapa guru tahsinnya, ya. Ini kekhawatiran kita di Ramadan ini kebijakan masih sama. Tapi kalau sudah berubah, pemerintah boleh melonggarkan, boleh bertatap muka, boleh luring, mungkin ini tidak perlu digunakan. Tapi ini adalah solusi saja. Kemudian rapat online atau halal bihalal online misalnya. Ya. Kami di sana di Kalimantan Barat dosennya itu halal bihalal secara online saja. Nah, ya. Memang tidak biasa sebenarnya, tapi mau dibiasakan, mau tidak mau. Karena nanti kalau kita berkerumunan bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah daerah, sehingga diarahkan kepada praktek online, halal bihalal online itu bisa dilakukan. Ya. Karena kehidupan bersosialisasi kita ini perlu terjaga, mungkin medianya saja yang berbeda. Dulu tatap muka, sekarang digital. Jangan sampai sosialisasi kita ini antar kita ini tidak tahu. Tetangga sakit nanti khawatir tidak tahu karena COVID misalnya, atau sanak saudara kita sakit tidak tahu kita. Jadi tetap harus kita jalankan walaupun medianya adalah digital. Atau podcast seputar permasalahan fikih. Ya, nanti ini misalnya nanti untuk lebih bapak, ya, kita data mubaligh kita nih yang paham tentang fikih, kita mungkin pernah nonton Deddy Corbuzier channel. Nah, jadi seperti itu. Cuma kita permasalahannya fikih. Permasalahannya kita fikih, masalah akhlak, sejarah Islam dan lain-lain yang dibutuhkan oleh umat. Apakah fikih munakahat misalnya untuk para remaja, ya, atau fikih ibadah lainnya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, jadi datangkan satu moderator. Nah, nanti di sini di layar sini biasanya ada pertanyaan dari viewer. Pak, tentang ini nanti bisa live atau mungkin bisa direkam dulu baru diupload, itu boleh juga. Ya. Misalnya Ramadan itu ada 30 hari, ya. Waktu sholat kita ada 5 waktu misalnya. 30 kali 5 itu lebih kurang 150. Nah, itu bisa bergilir subuh nanti Pak Arifin misalnya, ya. Nanti zuhur Pak Tamrin misalnya kan. Nanti asar Pak Rustam dan lain sebagainya. Itu diupload videonya. Videonya itu pun bisa dijadwalkan uploadnya. Upload 5 waktu dalam satu hari dijadwalkan untuk subuh, untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib bisa. Jadi masyarakat juga tahu. Karena kegiatan masyarakat pasti akan di rumah saja, Bapak Ibu. Kalau seandainya kebijakan itu masih diterapkan, ya. Nah, mungkin kita bisa buat LP2A TV atau LP2A channel. Itu bisa dimanfaatkan, ya. Ceramah agama atau kultum. Nah, saya dapat kabar memang dari LP2A sudah mulai, itu sangat baik sekali, sudah mau mengikuti arus perkembangan teknologi. Walaupun hanya satu ayat yang kita sampaikan, mungkin Bapak Ibu lebih paham, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, ya, walaupun satu ayat yang kita sampaikan, walaupun 1 menit ya, tetapi itu bermanfaat. Terkadang dari ribuan manusia yang melihat itu, ada satu yang tersentuh. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Dari satu itu menyampaikan ke satu lagi. Nah, satu tambah satu lagi, tambah satu lagi, itu banyak kebaikan jadinya. Jadi bisa jadi ladang kebaikan, ya.
memanfaatkan IT itu nantinya kita mendukung kebijakan pemerintah, menghindari kerumunan. Itu dia. Yang kedua adalah dapat memberikan pengetahuan kepada umat lebih cepat, real time ya. Kemudian jika konsisten, insya Allah dapat meningkatkan perekonomian kembali. Kalau main di YouTube itu ada monetisasinya, tapi memang harus bersabar ya, karena syarat dari YouTube itu harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang, baru dapat dimonetisasi. Nah, ini bisa membantu perekonomian kelembagaan untuk para pembanding juga. Ya, tapi buatlah sesuatu itu yang menarik, yang lebih yang lebih sangat menarik sekarang itu adalah dialog interaktif itu, Bapak Ibu. Sekarang itu di YouTube banyak yang dialog-dialog yang tidak menarik. Nah, kita masuk dari ke YouTube itu untuk dialog yang lebih baik, tentunya tentang ilmu agama. Ya, nah, ini bisa menambah perekonomian Bali nantinya. Itu dibayar oleh Google, ya. Dibayar oleh Google dari viewer, dari subscriber, dari like, makanya orang mempromosikan YouTube-nya itu like, subscribe, and share. Nah, itu tujuannya adalah karena ada uangnya di situ, ya, ada uangnya di situ. Dan kita bisa memanfaatkan memanfaatkan promosinya itu di Facebook, ya, atau cuplikan di Instagram. Nah, itu dia. Ini cuplikan 1 menit. Jadi buat orang penasaran dulu, nanti dia silakan klik ke channel YouTube ini, langsung menuju ke link channel YouTube yang akan disediakan. Jadi para pendakwah itu, Pak Ibu, dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini, jalan dakwahnya masih bisa terlaksana jika ada keinginan, kemauan, dan konsisten terhadap apa yang ingin kita lakukan. Itu dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita datang bersama tadi pemaparan materi tentang teknologi informasi komunikasi dengan sumber kita dari Pak Fauzan Nasrin Skominfo. Jadi dari paparan beliau mungkin sangat menarik nih. Tadi ada disampaikan beliau tentang bagaimana nanti lembaga-lembaga dakwah seperti LP2A kecamatan ini mempunyai channel YouTube sendiri, gitu kan, nama LP2A TV, LP2A channel, gitu kan. Meskipun kemarin sudah dimulai, gitu, sudah dimulai oleh bidang humas. Mungkin perlu juga didiskusikan bagaimana baiknya, karena kita tidak tahu, karena wabah corona ini sepertinya belum juga selesai. Sementara Ramadan sebentar lagi akan hadir, insyaallah April tanggal 12 atau 13 itu sudah Ramadan. Nah, itu mungkin ada dari kita yang ingin berdiskusikan, bertanya tentang materi yang telah dipaparkan oleh beliau tentang IT ini. Mungkin dari kita ada juga di kalangan Bali ini yang mungkin belum memahami, gitu, yang tidak mengikuti perkembangan seperti disampaikan oleh pemateri tadi, seperti air sungai yang mengalir. Kalaulah kita tak ikuti, kita akan tertinggal apapun sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang di dunia pendidikan, karena tadi banyak disampaikan oleh dia tentang bagaimana IT ini sudah menjadi suatu kebutuhan di segala bidang: pendidikan, kesehatan, transportasi, politik, keamanan, industri, kelautan, keuangan, sosial, segala macamnya. Semua ini sudah menggunakan IT ini, termasuk sekarang dalam dakwah. Jadi ada antara kita mungkin yang mau bertanya atau mendiskusikan berbagai permasalahan IT ini, khususnya kita yang ada di kecamatan ini. Silakan Bapak Ibu para dai-dai yang hadir bersama ini. Ya, Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak materi yang telah memberikan ilmunya tentang pembangunan IT di tengah masyarakat, terutama bagi kalangan pendakwah. Saya dalam hal ini memberikan usul, ya, bukan khususnya kepada kita semua, termasuk khususnya kepada para dai. Kita sekarang ini kan sudah mempunyai HP masing-masing Android misalnya kan. Nanti misalnya saya nanti ada suatu operator dari LP2A, setiap pendai
mengirimkan hasil seperti ceramahnya misalnya kan, nanti dikirim ke operator misalnya kan. Nah, dari hasil itu kita penceramah kita kurang lebih 100 ada deh, apalagi kalau Ramadan banyak. Jadi seandainya satu penceramah aja mengirimkan videonya tuh sudah sampai 100, sudah banyak juga itu. Rasanya lebih cepat. Itu yang masukan bagi saya untuk para pendakwah. Nanti bagaimana tekniknya kita buat itu konten YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Usulan yang sangat baik dan menarik. Nanti bila kita diskusikan bersama dai-dai yang berdoanya. Ada yang lain? Silakan, ibu, para dai, ada pertanyaan, usulan, saran yang perlu kita diskusikan menyangkut tentang materi teknologi informasi komunikasi ini. Dan ini memang sekarang betul-betul sudah menjadi kebutuhan. Silakan Pak, Bu. Atau ditambah dulu? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Arifin, itu ide yang sangat baik sekali Bapak Ibu semua. Itu bisa kita jalankan karena mungkin rata-rata kita semua sudah memiliki yang namanya komputer, ya, terutama smartphone. Kita bisa merekam 2 atau 3 menit atau 4 menit, ya. Kemudian kita berikan ke operator yang mendukung terhadap channel yang kita buat itu, misalnya LP2 TV, diupload, ya. Memang kita harus bersabar, ya. Dan perlu peran aktif juga Bapak Ibu untuk mempromosikan, karena hanya sekedar upload itu tanpa ada promosi kita tidak bisa juga diketahui, ya. Promosinya di mana? Di Facebook, di Twitter, bisa juga kalau memiliki akun Twitter, di WhatsApp, di grup. Nah, itu di linknya itu, ya. Di linknya itu mungkin secara teknis bisa dilihat di sini. Misalnya ada share gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti ada linknya itu langsung kirim ke WhatsApp. Nah, mungkin dari 100 orang yang melihat itu berarti tidak ada 1 orang yang klik penasaran. Nah, itu bagus juga. Dan lebih bagusnya juga memberikan thumbnail. Thumbnail itu adalah cover dari video itu yang sifatnya menarik. Nah, menarik. Bikin nekahan misalnya kan, atau apa lagi misalnya akhlak Rasulullah yang mulia, misalnya contoh ditulis. Di video itu langsung dipaparkan videonya yang lebih panjang lebih bagus. Tetapi yang lebih interaktif sekali lagi Pak Arifin itu adalah dialog interaktif. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kita lihat saja lah dialog yang dari di kemudian sebenarnya itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ya. Tapi kenapa viewernya banyak? Ya karena pertama promosinya juga, ya. Karena ada tanya jawab itu, umat itu membutuhkan tanya jawab. Nah, tadi seputar penyembelihan misalnya, bagaimana menyembelih hewan itu tentang halal, hewan-hewan apa saja yang dihalalkan untuk disembelih misalnya, tentang fikih ibadah banyak. Nah, ini waktu mau dekat itu tentang puasa, masyarakat mungkin sudah lupa tentang hukum puasa misalnya, ya. Apa yang batal puasa itu kita lakukan yang interaktif. Nah, sehingga ya kita cari memang mubalik yang memang siap untuk diberi pertanyaan misalnya itu, ya. Kemudian yang kalau bisa kita memiliki referensi misalnya itu, untuk menyampaikan jawaban yang lebih puas untuk para umat itu. Jadi kalau sekarang itu memang jalan interaktif yang lebih cepat viewernya itu. Karena yang itu yang ditunggu oleh kita. Ya. Terima kasih. Itu tadi disampaikan tadi oleh narasumber tentang pertanyaan ataupun usulan dari Ustaz Arifin. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masyarakat. Jika karena kita membutuhkan teknologi materi kita, kami mau bertanya tentang masalah yang fenomena yang terjadi tentang WhatsApp. WhatsApp dapat disebutkan kemarin bahwa itu adalah suatu yang datanya sudah tidak akurat lagi dan data kita tidak terjamin. Setelah itu kemarin kita juga mendapat di WhatsApp itu ada pesan bahwa klik ini katanya itu tidak benar gitu, bahwa WhatsApp itu masih memiliki privasi yang akurat gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita tidak membuat software sendiri seperti WhatsApp itu di Indonesia, Ustaz? Ya, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai WhatsApp, ini Kominfo yang terbaru yang saya ketahui bahwa lagi berkoordinasi dengan pihak WhatsApp karena data-data yang kita miliki itu bisa saja disalahgunakan oleh pihak WhatsApp. Nah, karena tidak ada kebijakan privasi deal-dealan antara Kominfo dengan pihak WhatsApp. Sebenarnya sudah ada Pak, tapi saya lupa aplikasinya. Sudah ada yang dibuat oleh kaum muslimin seperti WhatsApp juga, tetapi memang tidak familiar. Apa Pak? Iya itu. Kalau tidak salah sudah ada, dan saya pun memang belum menggunakannya. Itu mungkin kita bisa memulainya, ya. Karena apa? Informasi itu menjadi aset yang sangat penting sekarang, Pak. Ya? Informasi yang kita miliki itu menjadi aset yang sangat penting sekarang. Karena informasi itu bisa digunakan untuk berbagai hal, penipuan, ya, terutama misalnya. Ya, jadi sudah ada sebenarnya, Pak. Tapi saya memang belum pernah menggunakan. Tapi boleh kita gunakan pada saat sekarang ini. Itulah karena memang itu fenomena yang terjadi sekarang ini seperti WhatsApp itu kan dan aplikasinya sifatnya legalitas itu semuanya itu di bawah naungan Kominfo. Kita tidak tahu bagaimana kebijakan Kominfo terhadap aplikasi-aplikasi yang legalitas itu, data-datanya seperti apa, ya, informasinya seperti apa. Saran saya kalau kita berbicara dalam menggunakan media sosial, jangan seluruh data kita itu kita tampilkan di media sosial. Itu memicu penyalahgunaan data. Ya. Sebenarnya kita membuat akun Gmail itu saja, itu sudah dengan ikhlas kita memberikan data kita, tanggal lahir, ya, kemudian apa lagi, nama orang tua, ya, pekerjaan, ya. Bahkan Facebook sudah tahu. Selamat ya ulang tahun hari ini, Facebook kan. 3 tahun yang lalu kamu kegiatannya ini. Nah itu tandanya data kita itu bisa dimanipulasi oleh dia. Ya. Jadi cara bijaksana dalam menggunakan media sosial itu dan aplikasi yang bukan dari kaum muslimin yang menciptakan rata-rata memang belum ada, ya, belum ada karena memang pendanaannya juga dari Kominfo ataupun dari swasta tidak didukung. Kalau sudah berhubungan dengan pemerintah, kita tahu sendiri seperti apa persetujuan dia, seperti apa keuntungan bagi pemerintah dan seperti apa keuntungan bagi swasta. Seperti rata-rata aplikasi itu juga sebuah produk, tapi sifatnya adalah perangkat. Itulah penjelasan. Alhamdulillah sudah kita paham. Memang apa ya Pak, WA yang tidak punya kita Muslim itu ada BIP, ya kan, BIP itu yang sudah katanya orang punya orang Turki. Tapi belum semua muslimin yang bisa bergabung ke sana. Saya sudah download itu aplikasinya gitu. Cuma saya lihat kawan-kawan di grup banyak juga yang tidak pakai. Jadi susah juga kita mau membuatkan grupnya gitu kan. Nah jadi kalau memang kompak kita misalnya itu sudah terdata di Kominfo, boleh kita pakai BIP itu. Memang kalau itu punya kaum muslimin, masalahnya kita nanti di grup dai-daiyah RP2A Kecamatan ini bergabung ke sana. Nah jadi kalau untuk membuat aplikasi sendiri kan Bapak tadi inginnya kalau bisa bagaimana kita ini bisa membuat apa sendiri gitu, WhatsApp sendiri, aplikasi sendiri gitu. Nah bisa kita ahli-ahli IT yang ada di Muslim ini membuat aplikasi sendiri kemudian digunakan sendiri. Tapi ternyata hal ini rupanya berkaitan dengan pemerintah. Kalau berkaitan dengan pemerintah ini harus banyak lagi prosedur yang harus kita lalui gitu. Nah, terima kasih. Jelas saya, saya jelaskan tadi ya, sudah jelas. Baik, dari Pak Arsi Putra tadi. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Dari Pak Maslir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, yang saya banggakan adik kami Fauzan yang telah memberikan ilmu kepada kita bahwa teknologi informasi komunikasi ini sangat penting di era maju sekarang. Sekarang saya sendiri sudah membuat YouTube. Bagaimana YouTube saya ini sudah berjalan lebih kurang hampir setahun.
tapi mempunyai kendala bagaimana cara subscribe-nya sampai 1000, kemudian jam tayangnya 4000. Bagaimana cara kita meningkatkan itu? Solusinya bagaimana bisa mencapai target, bisa meningkatkan ekonomi kita di bidang IT ini, apalagi khususnya Mubalik. Ada yang saya setuju yang dibilang Ustaz Arifin, kita insya Allah kita juga ada anggota LP2A, mudah-mudahan nanti ada channel LP2A itu sendiri. Jadi bagaimana konten saya ini bisa berkembang, itu saja. Kalau LP2A punya channel YouTube tersendiri, saya dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi beliau punya channel di YouTube Nur Bima TV. Jadi yang beliau tanyakan bagaimana subscribe-nya bisa memenuhi target supaya bisa menjadi income gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kontennya ini bisa lebih bisa digemari oleh banyak yang melihat di dunia maya tersebut. Gimana nih? Ada nggak trik-trik caranya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Masril. Yang pertama adalah konsisten kita dalam membuat konten. Jadi 1 minggu itu minimal 1 kali kita upload. Ya, mungkin kita jadwalkan setiap hari Jumat. Dan kemudian kalau bisa ingin menambah viewer, jam tayang kita itu ya lebih panjang. 30 menit misalnya. Kita anggaplah yang nonton itu hanya 40 orang misalnya, filmnya itu 40 orang. Belum tentu 40 orang itu yang nonton itu sampai habis, malah di skip dia. Nah, makanya kita perlu promosi di channel kita itu. Ini adalah penyampaian yang bermanfaat, kalau bisa jangan di skip. Nah, itu salah satu cara ya, untuk diberikan promosi. Dan media sosial adalah ladang promosi, Pak. Nah, ladang promosi itu di media sosial. Jadi selain kita bermain di YouTube karena kita masih baru ya, di media sosial itu adalah ladang promosi. Kita buat cuplikan yang menarik ya, cuplikan yang menarik di Instagram 1 menit saja, karena di Instagram itu untuk cuplikan hanya 1 menit batasannya. Lebih dari 1 menit tidak bisa upload. Nah, tidak bisa upload ya. Kemudian nanti di di Facebook mungkin bisa lebih dari 1 menit. Nah, kalau mau lebih kita masukkan ke IGTV. Nah, jadi ada IGTV juga. Ada. Jadi kalau buka Instagram, nih buka Instagram ya. Kalau kita buka Instagram Bapak Ibu, kita cari pencarian di sini misalnya ya. Nah, ini ada IGTV nih. Di contoh Bang. Nah, nanti boleh diklik. Nah, tinggal upload nih tanda tambah itu. Misalnya video Bang lebih dari 1 menit, 5 menit. Nah, ini ladang promosi juga. Nah, ini bisa kita upload di sini nanti. Nah, sini ada IGTV. Nah, ini misalnya ya, bisa kita upload di situ. Itu dia. Jadi memang media sosial itu selain dia sebagai untuk, bisa juga kita caranya itu hanya foto saja kita upload. Nah, silakan pantengin ya. Sebenarnya kalau seandainya Instagram kita sudah mencapai 10.000 ke atas, itu di story-nya itu bisa di swipe up. Jadi peraturan dari Instagram itu harus 10.000 ke atas followersnya. Nah, jadi saya pernah menggunakan untuk usaha saya bersama istri, kita menambah follower itu menggunakan jasa selebgram untuk mempromosikan akun Instagram kita. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan YouTube kita. Jadi orang melihat story kita, jadi langsung bisa di swipe up, langsung arahnya ke link YouTube. Nah, jadi makanya para selebgram itu dia bisa swipe up itu karena followernya itu lebih dari 10.000. Nah, jadi jasa selebgram itu, karena selebgram itu sudah menjadi profesi sekarang. Yang selebgram yang bisa kita gunakan, jadi bisa dilakukan di situ. Nah, selain itu juga ada juga aplikasinya sebenarnya, ya. Nah, namanya YouChannel. Nah, nanti kita bisa secara teknis nanti mungkin kita bisa berkomunikasi. YouChannel, tinggal kita masukkan link YouTube kita di YouChannel itu, ya. Istilah itu kita saling membantu dengan para channel-channel YouTube yang lain. Ya, saling membantu. Nah, jadi kita menonton video dia dapat poin itu nanti kita tukarkan untuk mereka menonton video kita. Terhitung bisa subscribe di situ, bisa juga menambah viewer.
Nah, jadi kalau untuk viewer, kalau bisa jam tayangnya ditambah 10 sampai 20 menit misalnya, atau 10 menit lah minimal. Nah, jadi yang nonton itu nanti kan bisa sampai 1000 kali 10 menit, berapa jam dapat. Nah, itu dia. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali. Rupanya ada cara-cara untuk supaya cepat naik subscribe. Nanti selama ini kita mungkin tidak memahami hal ini. Alhamdulillah ini dapat ilmu baru. Jadi intinya tadi katanya konsisten membuat konten. Kadang-kadang kita buat konten ini kan ketika suka ya. Ketika suka kita buat dalam sebulan 2 kali. Kadang tiba-tiba lagi rajinnya ada tiap hari. Nah, jadi ini kadang situ kelemahan kita mungkin. Kemudian jam tayang lebih panjang ya. Kemudian apalagi promosikan di media sosial. Jadi kalau nanti LP2A bisa membuat channel sendiri, mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan dari LP2A. Nah, bantu bagaimana caranya bisa ini. Kemudian masuk ke apa tadi Pak, ke IGTV ya, Instagram TV, dan juga tadi ada penjelasan yang telah sampaikan beliau. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi kita yang sudah mempunyai channel sendiri. Nah, saya rasa itu. Ada lagi yang lain? Ada Pak Masrul, ada tambahan? Ada? Oke, bisa dipahami ya? Pak Sugirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kepada pemateri. Pertama, rata-rata semua sebagaimana tadi telah dipaparkan bahwa 64% pengguna aplikasi teknologi informasi. Kadang-kadang kita baik dalam mendukung semua kegiatan kehidupan kita memang banyak menggunakan TIK. Dalam hal ini berhubungan dengan data. Data ini kadang-kadang kita diminta oleh sahabat, teman, kemudian pengurus LP2 dan sebagainya, ataupun atasan kita untuk mengirimkan beberapa data penting. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah data penting itu dikirimkan lewat aplikasi menggunakan TIK itu bisa menjamin data-data kita, atau data-data itu akan menjadi prioritas kita setelah kita kirimkan dengan orang yang membutuhkan. Tapi ada cara atau trik lain supaya data itu menjadi aman untuk disimpan di media penyimpanan aplikasi TIK. Kemudian yang kedua, hanya ada beberapa pertanyaan. Yang kedua, bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita dari kejahatan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab? Contoh, belakangan ini semarak para penipu menggunakan data pengguna lain untuk meminta atau ingin menipu saudara-saudaranya yang dalam satu grup. Ini sering terjadi di WA. Sementara kita mengetahui bahwa itu adalah penipuan. Bagaimana cara kita, atau ada tidak cara membantu dalam aplikasi teknologi ini untuk memblokir segala macam sebelum yaitu menjadi tersebar luas atau ada korban dalam hal ini? Itu yang kedua. Yang ketiga sekali lagi. Ini masih berhubungan dengan masalah aplikasi TIK. Keamanan atau memberikan pengetahuan yang pasti kepada kita. Kadang-kadang kita selalu dikirimkan beberapa pesan instan, cepat, singkat, kemudian dia ingin jawaban cepat dan singkat juga. Sementara kita dalam hal ini buta dalam menentukan apakah data ini benar atau hanya untuk penipuan mencari data-data penting kita. Sepengetahuan saya, bahkan ada orang jangan diklik link ini, bahwa ini akan terjadi penipuan, akan pengambilan pencurian data secara besar-besaran atas orang yang mengklik link ini. Ini saya sendiri pun tak tahu apakah ini bagaimana cara menentukan bahwa yang dikirimnya itu kita klik apa tidak, gitu kan, ragu kita. Sementara kadang-kadang yang mengirim link itu
kawan-kawan kita juga gitu. Seperti pendapatan ada sugesti bahwa nanti kalau diklik ini akan mendapatkan bonus pulsa sekian gitu kan. 80 giga atau 100 giga gitu. Grup lain. Ini menjadi fenomena juga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau dari Pak Sugir tadi, apakah data penting dikirim melalui IT bisa terjamin, gitu kan? Sementara banyak penipuan, adakah cara kita untuk menyimpan yang aman di IT? Lagi kan cara buat saudara kita tidak tertipu, banyak cara tertipu lewat WA. Pinjamlah uang 2 juta, kemarin kan ada yang pacaman gitu ya, dan dikirim malah gitu kan. Tiba-tiba rupanya bukan, bisa di diretas atau di pajak aplikasi itu nomornya bisa diambil. Ada nggak trik caranya gitu? Apakah bisa kita untuk meretasnya ulang? Ini kan banyak tahu kita tidak ahli IT gitu. Gimana nih Pak Kasumber? Mungkin nomor 1 dulu. Yang pertama, apakah data-data penting kita itu terjamin? Terjamin. Sebenarnya seluruh data kita ini tanpa pengetahuan kita bersama itu sudah terdaftar di pemerintah. Ya. Contohnya dulu untuk mendaftarkan SIM kita ini menggunakan KK. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga dari tindak penipuan. Nanti pemerintah bisa tahu. Tapi nyatanya tidak juga. Ya, ada juga masuk SMS, silakan klik ini, silakan klik itu. Ya, jadi dari awal seluruh persantian data itu sekarang sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Google pun itu dia meminta izin kepada pemerintah. Ada deal-dealan di situ. Nanti yang harus kita ketahui. Facebook masuk ke sini itu karena ada deal-dealan ke pemerintah juga. Itu di bawah Kominfo. Kominfo bisa ngeblok sebenarnya. Ya. Jadi intinya ada di pemerintah. Makanya di Cina itu dia punya aplikasi sendiri. Facebook tidak masuk kalau tidak salah di Cina. Dia buat sendiri yang sesuai dengan kemauan dari Cina itu sendiri. Ada dia produk Cina sendiri. Dia buat Twitter sendiri, dia buat YouTube sendiri, ya. Contohnya di HP, mohon maaf ini sebutkan merek, di HP Xiaomi saya ini, saya pernah ketika beli, saya coba install ulang ke server Cina, seluruhnya adalah aplikasi Cina. Ada Facebook sendiri, dan berbahasa Cina. Hanya 2 bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi kalau masalah data dan persantian aman atau tidaknya memang tidak aman. Sekarang itu memang tidak aman karena kita sudah terlanjur untuk memberikan. Kecuali dari awal kemarin kita tidak mau memberikan, itu mungkin bisa kita lihat. Adakah cara untuk menyimpan data yang aman? Itu menurut saya sangat besar biayanya. Pertama, kita harus memiliki database sendiri. Pertama kita harus memiliki database sendiri. Dan yang kedua adalah kita pastikan database dan server yang kita miliki itu jalan. Itu dia. Jadi kalau untuk memberikan data penting itu, kalau tujuannya untuk jabatan misalnya itu, kemungkinan tidak akan menyalahi aturan. Tetapi kepada orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak kita kenal, ya, sebelumnya tiba-tiba meminta data, tiba-tiba dapat telepon, masih kenal tak? Siapa nih? Masih kenal tak? Nah, gitu ya kan? Misalnya dapat telepon tuh atau di WA, kawan dulu nih, kata dia kan, kawan dulu nih, dia siapa? Dia tahu nyebutkan namanya, itu sudah dipastikan itu salah satu peretasan. Jadi metode peretasan data yang saya pelajari itu banyak. Bisa melalui email, kita semua mungkin sudah punya email. Bisa melalui nomor handphone. Tahu apa? Kita membeli pulsa itu Pak ke konter itu. Ini sebagai konter yang tidak semua konter. Data nomor telepon itu bisa dijual. Data nomor telepon kita itu kan bisa dicatat kan di buku konter itu kan. Ternyata data nomor telepon itu bisa dijual ke pemerintahan, ke swasta, ke yang lain-lain. Tujuannya apa? Untuk meretas data ini.
Jadi dulu pernah pengalaman waktu kuliah ada kasus yang seperti itu. Dari mana dia di Jakarta, sementara saya di Padang kan, tetapi dia tahu nomor telepon saya. Bisa saja nomor telepon itu dijual dari bisa ke provider atau ke entah pejabat pemerintah untuk kampanye juga, tidak tahu juga kan. Jadi yang amannya itu memang susah sekarang. Jadi email, nomor handphone itu merupakan informasi yang sangat penting yang kita miliki dan seharusnya tidak harus disebarkan. Jadi kalau yang sudah terlanjur ya mau diapakan lagi, tidak ada cara lain. Yang pasti data-data penting yang berhubungan dengan pekerjaan itu kemungkinan bisa dipegang penting. Nah contohnya link tadi ya, link misalnya link penipuan, misalkan klik ini dapat uang misalnya kan. Ternyata dari metode metode untuk peretasan data itu, saya dulu pernah lowongan kerja misalnya kan, lowongan yang aslinya itu misalnya seperti ini. Misalnya web aslinya itu adalah lowongan kerja.com misalnya ya. Silakan klik. Ini sebenarnya web aslinya. Ya. Nama perusahaannya misalnya, nama perusahaannya itu adalah lowongan kerja.com. Ini web aslinya. Nah, tetapi bisa dibuat lowongan kerja.com. Kira-kira di bagian mana yang ada perubahan kira-kira? Nah, bacanya sama kan? Kalau kita tidak memperhatikan, kita harus ketahui juga mana website-website yang resmi. Jadi kalau .com itu untuk global, .go.id, government berafiliasi di Indonesia. Ya, kalau ID itu tentu domainnya adalah Indonesia. Go itu adalah government, pemerintah. Jadi ada seperti ini kasusnya nih. Teman saya sudah sudah mendaftarkan dan memasukkan datanya di sini, kemudian dipanggil dan ditawarkan untuk membayar terlebih dahulu biaya sekian. Nanti datang ke Jakarta, nanti ada travel yang biaya itu untuk travel, tujuannya ke perusahaan dan lain sebagainya yang dipaparkan dia. Bisa juga seperti ini dia nanti lowongan kerja.com. Termasuk yang lagi viral sekarang itu Kemendikbud kan, membagikan kuota itu kan. Padahal itu bukan dari Kemendikbud, melainkan itu dari dari link-link yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang dari Kemendikbud, biasanya Kemendikbud sendiri akan mengumumkan akan ada pemberian kuota gratis untuk para guru, dosen dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi bisa dimanipulasi seperti itu. Nah, yang harus kita pahami triknya adalah pertama domain, ini disebut dengan domain. Ya. Contohnya misalnya di pemerintahan itu Kemendikbud.go.id. Nah, ini kan. Kalau dia buat Kemendikbud.com itu sudah menyalahi domain kita karena ID itu menandakan afiliasinya adalah Indonesia. Go itu adalah government. Kalau dia .ac.id itu akademi, biasanya kampus. .ac.id kalau sekolah SCH kalau tidak salah. SCH.id. Nah, jadi itu perlu kita pelajari juga domain-domain itu. Kalau dia MG berarti Malaysia. Kalau dia US, tapi berbeda-beda, ya. US berarti di Amerika. Jadi kalau dia di luar dari ID ini, itu berarti berhati-hati, jangan kita sembarang klik. Sudah kita klik, kita tergiur, kita masukkan nomor HP, kita masukkan data pribadi kita masukkan nomor rekening, nanti beliau langsung menghubungi. Ini bapak yang tadi ya yang mengikuti data. Iya pak, gimana pak? Ya bapak selamat mendapatkan uang 500 juta, tapi harus membayar pajak sekian terlebih dahulu baru bisa dicari. Nah itu kan. Nah, jadi tetap harus berhati-hati. Kita beli gratis. Oke, bisa dipahami Pak Asgir? Satu lagi. Ada lagi? Satu lagi? Menentukan kiriman. Ya, ini penipuan sudah nampak lagi.
cara bantu saudara kan banyak tuh yang diretas gitu kan, dan di FB-nya, WA-nya gitu kan. Itu ada nggak cara bantu saudara yang kena atas? Iya, diretas. Bapak kadang di FB itu ada diretas, tiba-tiba kiriman tidak gitu. Mungkin tadi apa dikirim ke sana yang pantas gitu kan. Nah itu. Nah, kalau seperti peretasan media sosial, data-data lain itu intinya pada email. Kalau dia masih ingat email dan passwordnya, nah itu kita bisa masuk kembali di email itu untuk merubah password baru. Nah, tapi kalau dia sudah lupa, emailnya sudah lupa, itu alamat itu tak bisa ditolong lagi Pak. Karena inti dari untuk mendaftarkan diri kita di akun-akun media sosial itu ada di email, di YouTube juga menggunakan email, di Instagram juga menggunakan email, di Twitter juga menggunakan email. Itu dikelola oleh Google. Sebenarnya ketika kita sudah mendaftarkan diri kita di Google, membuat email dan data kita lengkap itu, kita mengikhlaskan itu. Seluruh data kita itu diperbolehkan untuk dipergunakan sama-sama. Itu dia. Makanya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Boleh kita buat email, tapi mungkin data pribadi kita sembarang-sembarangkan saja. Tanggal lahir mungkin sembarang saja. Yang penting mengikuti kan kita tak bisa gitu. Namanya lain aja mungkin, ya kan? Di media sosial mungkin boleh buat nama, tapi kan emailnya kan berbeda. Intinya kan orang meretas itu dari email. Dia mencoba meretas itu masuk ke email dulu, lupa password, jadi sehingga terblokir, lupa password terus kan. Itu kalau di Facebook itu mungkin ada batasannya 12 kali atau 6 kali. Kalau salah password terus, di email itu nanti dia memberitahu ada yang mencoba masuk, katanya kalau di email itu ada yang mencoba masuk, dan sekarang itu sudah diberitahu bisa melalui aplikasi Chrome atau Mozilla Firefox menggunakan desktop. Jadi komputer itu ada dua platformnya, ini mobile, ini desktop. Nah ini mobile, ini desktop. Nah, jadi intinya kalau email kita masih ingat, caranya masuk di email mengganti password. Lupa password, itu dia. Dan sekarang bahkan sudah ada diintegrasikan dengan nomor handphone. Bisa juga melalui kode dari nomor handphone. Intinya email itu harus kita masih ingat password dan emailnya. Nah, itu caranya. Jadi sudah dapat, kita sudah tahu kita cara. Jadi untuk bantu saudara mungkin kita setelah juga email. Karena misalkan email saudara, email sendiri belum. Ada yang membuat dan bukan kita guna, orang yang membuat. Begitulah kita lemahnya di bidang ini sehingga gampang di toko-toko oleh orang-orang atau menjawab. Nah baik, mungkin satu pertanyaan lagi karena mengingat hari ini adalah Jumat, sudah jam 10 atau setengah 10:30, kita batas satu pertanyaan lagi. Kita dari ibu ada, ya dari tambah seru nih Pak. Apa? Ya dari siapa dulu? Pak Api yang dari Jakarta. Pak Api silakan Pak. Silakan Pak Api. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun gitu, Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dalam forum ini. Jelas ini suatu kesempatan yang baik buat kita semuanya. Sebagaimana sudah disampaikan tadi kata moderator, kita jangan sampai lemah dalam ilmu teknologi ini. Teknologi ini kan pemanfaatan aplikasi yang dapat digunakan oleh Mubalik untuk dakwah dalam masa COVID ini. Sosialisasi, ini harapan saya lah, kan? Kalau bisa ini berkelanjutan. Artinya hanya sampai di sini. Kalau bisa pintar manfaatkan teknologi informasi. Setidaknya aplikasi yang sudah dipaparkan tadi seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, yang KA tadi itu apa tadi? Kan? Nah, itu. Nah, kalau berdasarkan keadaan kita saat ini, hari dan waktu yang terbatas, tentunya kita tidak bisa menggunakan secara langsung, setidaknya tahu dan bagaimana cara menggunakannya. Harapan saya kalau bisa, kalau bagi materi hari ini dibuat suatu grup WhatsApp, kemudian bersedia untuk mengajarkan kami di sana ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kendala-kendala yang terjadi ketika kita menggunakan aplikasi ini.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tidak hanya sampai di sini saja pertemuannya, maksudnya gitu. Kalau memang supaya kita pintar bagaimana menggunakan aplikasi itu, apa solusi selanjutnya? Apakah ada pemateri bersedia untuk bisa menjadi istilahnya pemateri kami ketika kami ada masalah di ketemu dalam menggunakan aplikasi itu, bersedia menggunakan waktunya, membimbing dan memberikan arahannya. Itu aja. Macam saya rasa Ini harapan deh. Karena sebenarnya tak cukup waktu. Pertama hari dari Jumat, lagi sosialisasinya kan begitu banyaknya permasalahan di dunia IT ini. Jadi minta kepada narasumber ini kita buatkan grupnya gitu kan. Jadi sebagai pemandu, dipandu kita ini karena butuh banyaknya para bupali ini yang butuh bimbingan dari teknologi ini. Gimana nih? Silakan dulu dijawab narasumber. Kalau kita berkomunikasi secara daring mungkin insya Allah siap. Itu maksud saya, karena kebetulan saya bertugas di Kalimantan Barat, Pontianak. Mungkin koordinasi kita secara online mungkin bisa. Kita gunakan beberapa aplikasi, mungkin kita adakan pertemuan misalnya gitu kan. Jika ada permasalahan dan jika ada waktu kita bisa koordinasi secara online. Nah, kebetulan saya di sini, makanya saya ingin menyampaikan betapa pentingnya pemahaman tentang TIK ini bagi para pendakwah. Insyaallah saya siap kalau memang secara online, dan sekiranya sudah berada di sini kita juga bisa saling bersosialisasi, saling bersilaturahmi. Ya baik, terima kasih. Jadi beliau bersedia, Pak Arfi, nanti jika ada masalah-masalah dalam penggunaan IT, mungkin bisa konsultasi kepada beliau narasumber kita hari ini Pak Fauzan Nasrin. Nah silakan Pak Rustam, kita ditanyakan tadi. Sebuah dengan sebentar tunjukkan dulu. Biar pas dari awal kan pertanyaannya. Sebuah dengan di informasi di WhatsApp, di sana diminta peserta membawa laptop ya, notebook atau Android. Jadi mumpung sudah bawa mungkin nih Pak materi, bisa mungkin anggaplah kami ini pemula dalam pembuatan video. Nah, bagaimana cara pengambilan video yang bagus, yang baik gitu. Umpama ada kami buat kadang video itu pencahayaannya bagus, tapi suaranya kecil gitu. Atau sebaliknya mungkin suaranya terdengar, tapi mungkin karena pencahayaannya kurang bagus, pengambilan view-nya kurang baik. Nah, minta berikan tips-tipsnya itu mungkin permintaan saya. Apa HP-nya mungkin kurang mahal gitu, sehingga hasilnya tak bagus. Maklumlah HP kami kan biasa nih. Jadi mohon ada tips, ada triknya barangkali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu gimana Pak narasumber triknya? Karena kapan kita buat video itu tak bagus itu kan. Kadang kalau terang kan. Ada HP-nya kurang bagus gitu ya. Jadi ada nggak trik atau cara bagaimana membuat video yang bagus? Mungkin semua kita sudah ada tadi membawa ada yang bawa laptop, ada yang bawa HP Android-nya. Bagaimana cara menggunakannya? Karena kita semua kita nih kan ada tuh rumusnya, mungkin rumus pengambilan video ini terang bagaimana jaraknya, cahaya itu seberapa kan ada rumusnya itu. Jadi bisa dijelaskan, silakan. Berhubungan dengan video ini, cara pengambilan, kemudian pencitraan dari gambarnya, pencerahannya, ini berhubungan dengan memang sarana prasarana. Ada hardware namanya, ada software. Ya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat channel YouTube saya Tekno Kuliner, boleh di subscribe, share, dan kirim ya, like ya. Nanti silakan. Saya gunakan kebetulan di temanya YouTube saya itu bukan mengenai dakwah, seputar tentang teknologi juga dan seputar tentang masak-masakan. Saya berkolaborasi dengan istri, karena istri bisa memasak. Kita baru coba memulai, baru sampai 500 subscriber, belum banyak. Tetapi sudah ada beberapa video saya yang sudah sangat viral, ya. Penggunaan TIK itu untuk para guru dan dosen membuat absen secara online. Absen secara online itu sudah mencapai 2000 lebih penontonnya, dan
Oh ya, satu lagi trik untuk mendapatkan subscriber itu sebentar, silakan bergabung di grup-grup YouTuber gitu ya. Grup-grup YouTuber Indonesia yang berhubungan dengan dakwah, boleh saling share di situ. Nah, di Facebook banyak grupnya. Di Facebook banyak grupnya. Nah, terkait dengan ini, saya menggunakan prasarananya itu memang kamera yang khusus untuk memvideokan, DSLR itu, bukan kamera, bukan handphone. Nah, jadi gunakan stand seperti ini juga, mengambil pencahayaannya, dan triknya itu memang pencahayaan bagus itu di waktu siang, bukan sore memang. Dan pencahayaan ada juga alatnya untuk, walaupun kita malam, tapi ada juga alat itu yang LED itu, lampu LED itu. Kalau tidak salah itu 60.000 kalau itu salah satunya. Nah, itu bisa juga. Misalnya mau direkam malam kan gunakan lampu itu khusus untuk memberikan cahaya kepada kamera. Itu dari sisi hardware-nya, perangkat kerasnya. Jadi perangkat keras itu seperti laptop ini, kamera ini ya. Kalau software-nya memang ada juga. Saya gunakan Corel Draw Video Studio. Nah, jadi untuk mengedit, kemudian memberikan pencahayaan sedikit, kemudian memang butuh keahlian lain lagi. Untuk tambahan aplikasi lagi. Nah, karena memang kalau kita sudah berkecimpung di YouTube, yang utama itu adalah kualitas video sebenarnya untuk menarik perhatian para viewer dan subscriber. Bagus video itu nampak orangnya kan, ini penceramahnya ada tapi kabur kayaknya siapa ceramah misalnya gitu kan, jadi kan sesatnya. Nah, jadi memang pencahayaannya kemudian ada dua faktor, perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau dari saya, pengalaman saya. Tapi ada juga yang hanya sekedar menggunakan handphone tetapi sudah viral juga. Jadi memang triknya itu berbeda-beda setiap orang. Berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Tergantung dari itu kualitas videonya dia juga. Nah, jadi kalau dari saya menggunakan software Corel Video Studio, kemudian menggunakan kamera DSLR. Itu kemudian saya edit di komputer, bukan edit di sini karena terbatas, jaringnya terlalu susah. Karena video saya itu lebih kurang 8 sampai 10 menit. 8 sampai 10 menit, jadi di edit di situ. Dan satu lagi untuk para YouTuber, kalau bisa tidak melanggar hak cipta, karena peraturan dari YouTube sendiri mulai dari sound atau lagu-lagu yang ditampilkan itu, kalau seandainya nanti kita sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, YouTube akan menelaah lagi apakah lagu yang digunakan di video itu sudah mengikuti hak cipta atau tidak. Jadi lagu-lagu yang kita masukkan di situ ada license-nya sekarang. Karena itu bagian dari karya orang yang menciptakan lagu. Nah, tak boleh. Nah, nanti sayang, lah sampai 1000 subscriber, 4000 jam tayang lah sampai rupanya melanggar hak cipta. Contohnya lagu-lagu Maher Zain, misalnya lagu-lagu Sadian kan, kita gunakan kan lagu-lagu apa itu harus diperhatikan juga. Nah, sebenarnya YouTube sendiri sudah menyediakan lagu-lagu yang free, bebas dari lisensi, bebas dari hak cipta. Ada sebenarnya. Tapi memang atau kita buat lagu sendiri boleh, atau tanpa lagu pun boleh, atau yang lagu-lagu sekiranya tidak melanggar hak cipta. Karena sayang nanti kita memenuhi syaratnya, lalu menjadi mitra, karena nanti di-emailkan oleh YouTube, maukah Anda menjadi mitra kami? Kata YouTube kan, untuk memasarkan iklan-iklan yang akan kita pasarkan di video Anda. Karena video kita itu bisa dikatakan sebuah produk dari kita. Kita memasarkan ke dia, YouTube akan membayarkan. Nah, itu dia. Karena kita memberikan manfaat untuk orang lain dari video kita ini. Jadi bermitra kita ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Begitu banyak yang baru jelaskan. Mungkin lebih bagus itu buat praktek, kan simulasi. Simulasi. Jadi karena waktu juga lah, mengingat dengan hari Jumat juga ada jadwal-jadwal yang diisi mungkin daripada mubalik ini persiapannya mungkin bisa ditambah dari waktu. Jadi begitu banyak hari ini kita dapatkan informasi tentang teknologi ini. Kita minta lah terakhir kalinya punya penutup sebagai
closing statement dari narasumber ini, dari Pak Fauzan. Pesan-pesannya bagaimana kita ini sebagai dai yang mubaligh ini bisa menjadi mengikuti arus informasi komunikasi ini dalam menyampaikan dakwah ke masyarakat, terlebih lagi di masa pandemi 19 ini. Silakan, kami minta closing statement. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya sampai detik ini. Hanya satu pesan dari saya, yaitu adalah mau tidak mau kita semua minimal harus bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kita ketahui sendiri 15 tahun yang lalu mungkin teknologi itu tidak seperti sekarang, itu sudah bisa kita rasakan. Ya, 15 tahun akan datang mungkin tidak akan seperti ini lagi Bapak Ibu. Ya, kami dari dosen juga meneliti bahwa kedepannya itu teknologi itu nanti handphone itu tidak ada lagi fisiknya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti pernah melihat video-video yang ada di cuplikan-cuplikan itu menggambarkan bahwa teknologi itu akan seperti itu nih, hologram bahasanya. Kalau nonton film Iron Man itu, kalau pernah nonton film Iron Man itu tak ada lagi, karena orientasinya apa? Kepada pemakai, kepada manusia. Manusia itu ingin dimudahkan terus. Tak ada lagi untuk fisiknya lagi besok nih. Jadi tak tahu lah macam mana, entah hanya tombol ini keluar langsung layar komputer. Bahkan di Dubai sekarang itu sudah menciptakan mobil taksi itu tanpa driver, dia bisa jalan. Nah, jadi mau tidak mau, walaupun kita sebagai pendakwah, minimal kita berperan untuk bisa menggunakan teknologi, walaupun kita tak bisa membuatnya. Itu kata saya, dalam TIK itu ada dua, pembuat teknologi atau pengguna teknologi. Kalau kita tak bisa membuat, kita menggunakannya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada narasumber kita ucapkan kepada syukur kepada Allah, mengucapkan sama-sama alhamdulillah, takbir. Baik, sebelum kita serahkan kepada pembawa acara, saya tutup dengan sebuah pantun. Indahgiri tempat ternama, di daerah singa orang berkemah. Materi IT sudah kami terima, semoga bermanfaat untuk jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara sebagai narasumber pada kesempatan ini, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga apa yang kita terima bermanfaat bagi kita untuk jalan dakwah. Kemudian selanjutnya kita serahkan kepada MC untuk menutup acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.